Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menjelaskan tentang materi koperasi digital. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Yohana Misharonoli Borumar Paung. Saya Nurbella. Saya Bunga Oktadizani Akmal. Saya Syakira Nengkala Putri. Saya Gadiza Nur Syafira. Kami akan menjelaskan tentang materi kami. Nah, kenapa kami memilih koperasi digital? Karena masih banyak koperasi yang beroperasi secara manual, sehingga diperlukan sistem digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi seluruh anggotanya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT yang dimana ada strength, yaitu yang pertama, harga lebih stabil dan transparan. Yang kedua, fitur transaksi yang sesuai kebutuhan internal. Yang ketiga, mengurangi human error. Yang keempat, biaya transaksi lebih rendah dan tidak ada biaya admin. Yang kelima, citra lebih modern. Dan yang terakhir, memiliki fitur COD. Selanjutnya ada weakness, yaitu yang pertama, adanya sedikit tenaga ahli IT membuat penyelesaian masalah lebih lambat. Yang kedua, sebagian anggota masih gaptek. Yang ketiga, memiliki biaya yang tinggi untuk membuat aplikasi, server, dan maintenance besar. Yang keempat, keterbatasan modal awal. Yang kelima, literasi digital yang rendah. Yang keenam, memerlukan pelatihan. Dan yang terakhir, biaya pengembangan untuk koperasi digital yang kecil. Lanjut, ada opportunities yang pertama yaitu peningkatan penggunaan smartphone dan penetrasi internet di UMKM pasar luas untuk layanan koperasi digital. Yang kedua yaitu terintegrasi dengan e-commerce. Yang ketiga untuk digitalisasi koperasi. Yang keempat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mendukung produk UMKM. Yang terakhir yaitu pengembangan unit usaha kreatif. Lanjut ada threats. Yang pertama yaitu adanya isu keamanan data konsumen. Yang kedua, serangan cyber dan penipuan. Yang ketiga, persaingan aplikasi yang tinggi. Yang keempat, jika aplikasi error, maka akan kehilangan kepercayaan konsumen. Yang kelima, adanya pajak digital. Yang keenam, masalah keamanan platform seperti phishing. Baik, selanjutnya ada identifying task di mana atas online, task name di mana adanya kegiatan kerja yang akan dilakukan dan ditanggungjawab oleh anggota yang sudah terpilih untuk bertanggung jawab. Duration yaitu lama waktu pengerjaan kami sesuai tingkat kesusahan dari pekerjaan. Dependensi adalah ketergantungan dari antara satu task dengan task yang lain. Dan status, jika komplit maka selesai, in progress sedang berlanjut, dan open belum dimulai atau belum selesai. Baik, selanjutnya ada tahapan actuating, di mana Gantt chart memiliki pengaruh besar pada tahapan ini. Inti dari actuating adalah memastikan semua sumber daya, terutama anggota tim, digerakkan dan diarahkan untuk bekerja sama sesuai dengan tujuan proyek secara efisien dan efektif. Bisa dilihat di sini bahwa tahapan actuating ini memiliki Gantt chart yang sudah ada, setiap tasknya itu memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Bisa dilihat bahwa task 1 itu penanggung jawabnya Yohana, task 2 penanggung jawabnya Yohana, task 3 Bunga, 4 Nurbella, 5 Syakira, 6 Bunga dan Syakira, 6.1 Gadiza dan Syakira, yang ke-7 Syakira, Nurbella dan Gadiza, yang ke-8 Nurbella dan Yohana, yang 9 Gadiza dan Syakira, yang 10 Yohana, Bunga dan Nurbella. Setiap yang di bold itu adalah penanggung jawab utama, dan yang lain yang tidak di bold itu adalah penanggung jawab cadangan. Bisa dilihat juga bahwa di Gantt chart kami ini memiliki start, end, dan durasi serta progresnya. Ada yang sudah berprogres 100% dan ada yang sedang berproses masih 10%. Bisa dilihat pada Gantt chart kami ini bahwa durasi kami hitung menggunakan hari. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, dan ada yang 28 hari. Serta itu bergantung pada di mana dimulai, tanggal berapa dimulai, dan tanggal berapa berakhir. Selanjutnya ada controlling, di mana ada need lab, performa tim, dan evaluasi bug.
Deadline, tugas mendesain sistem digital aplikasi koperasi tes 5 seharusnya selesai pada tanggal 1 Desember 2025 dengan durasi 28 hari. Namun progres baru 10% per saat evaluasi menandakan keterlambatan awal yang perlu dikoreksi agar tidak mempengaruhi tugas turunan pada tas 6 dan tas 6.1. Performa tim, mitigasi yang kami lakukan adalah segera menetapkan prioritas yang jelas untuk sisa pekerjaan di tas 5, mempertimbangkan untuk mengalokasikan sumber daya tambahan jika memungkinkan atau memecah tugas selanjutnya agar dapat berjalan secara paralel jika tidak ada dependensi yang ketat untuk mengejar deadline. Selanjutnya ada evaluasi bug. Pada tahap ini, evaluasi berfokus pada manajemen bug atau bug management, terutama karena tugas mendesain sistem digital aplikasi koperasi masih in progress atau yang bisa kita sebut masih 10% progress. Dan tugas pengembangan front end dan back end serta testing masih open. Kesimpulannya ialah proyek pengembangan aplikasi koperasi digital ini dibuat untuk mendigitalisasi layanan koperasi yang bergerak di penjualan buku, alat tulis, dan layanan fotokopi, karena operasionalnya selama ini masih manual. Digitalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi transaksi, keteraturan pesanan, dan transparansi stok maupun keuangan. Secara keseluruhan, digitalisasi koperasi ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan layanan asalkan manajemen proyek dijalankan dengan disiplin, risiko diantisipasi, dan monitoring progres dilakukan secara berkala. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.